Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Abi Zufaira dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Anak-anakku dimanapun Anda berada, kelas 8 ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga. Pertemuan yang pertama kemarin mengenai tentang kejujuran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang keadilan ya. Pada bab yang ketiga mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Silahkan dipersiapkan buku tugasnya. Mari kita ikuti keterangan berikut ini. Seperti biasa, tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian adil. Kemudian siswa dapat memahami klasifikasi perilaku adil. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat memahami hikmah ya dengan berperilaku adil. Kemudian siswa dapat mengimplementasikan ya. Semoga kalian semua dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari tentang keadilan itu. Jadi bukan hanya kita bahas di sini, tapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana ya? 4 tujuan pembelajaran semoga bisa kita capai dalam pertemuan yang kedua ini. Yang pertama, apa sih itu adil ya? Apa sih pengertiannya? Bagaimana cakupan? Bagaimana cara menerapkan sifat adil itu? Adil adalah yang menurut bahasa artinya sama ya. Adil menurut bahasa artinya sama dan seimbang. Sama dan seimbang. Sama itu ya artinya sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya. Kalau seimbang ya memberikan hak yang seimbang dengan kewajibannya yang diberikan, atau dapat dikatakan memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya ya. Itu menurut bahasa ya, adil, sama dan seimbang. Ini nanti cakupannya luas ya, makanya selesaikan video ini sampai akhir ya, supaya kita dapat bisa memahami bagaimana sifat adil itu ya. Kemudian dalil naklinya tentang adil ini di dalam kitabullah itu surat apa ya? Salah satu ayat yang membahas tentang keadilan yaitu surat An-Nahl ayat 90 ya. Kalau dikata Allah memerintahkan kepada kita semua ya untuk berlaku adil ya. Dengan keadilan itu akan tercipta suasana yang aman, tercipta suasana yang tertib, dan akan menciptakan ketenangan. Nah, makanya Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Firman Allah An-Nahl ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Untuk yang peserta laki-laki ya tentunya tidak asing ya untuk lafal ini, karena setiap kali kita melaksanakan sholat Jumat lafal ini yang dipakai ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintah atau menyuruh ya untuk berlaku adil, bil adli wal ihsan, dan berbuat baik ya, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan sedekah ya kepada kerabat, wa yanha, dan Allah ketika memerintah juga mencegah ya. Innallaha ya'muru, innallaha yanha, dan Allah mencegah anil fahsya'i wal munkar, melarang perbuatan keji dan munkar, wal baghi ya, kemungkaran, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dan Allah dan dia Allah yang memberikan pelajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran ya, la'allakum tadhakkarun. Jadi adil, berbuat baik, gemar memberikan sedekah. Nah, ini kuncinya, memberikan sedekah, berlaku adil. Ini semua adalah perintah Allah kepada kita semua. Nah, tentunya supaya kita menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Kemudian klasifikasi adil ya, pembagian adil itu apa saja ya. Dalam pertemuan ini kita bahas ada 5 klasifikasi ya perilaku ya. Yang pertama, adil kepada yang menciptakan kita, yang mengatur semua isi di dunia ini, yang mengatur semua alam semesta. Kita juga harus berlaku adil. Kenapa sih harus berlaku adil? Ya, kenapa kok tidak adil? Karena Allah ya juga yang menciptakan kita. Kita lahir semuanya sudah terfasilitasi ya, semuanya sudah tersedia, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan yang tenang, yang serba cukup. Ya itu dia harus kita syukuri. Ya kita juga harus berlaku adil. Artinya kewajiban kita sebagai manusia itu apa? Kewajiban kita sebagai hamba itu apa? Ya, kita harus beribadah kepada Allah. Nah,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ya illa liya'budun, ya kecuali untuk beribadah kepada surat Az-Zariyat ya ayat 56. Nah itu yang pertama, dalil tentang keadilan ya, adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita sudah adil kepada yang Maha Kuasa, kita juga adil kepada diri sendiri. Caranya bagaimana? Ya selalu menempatkan diri ini pada posisi yang baik dan benar, menjaga memelihara kebaikan dan keselamatan ya. Apa yang kita lakukan ya adalah membawa amanah, membawa tanggung jawab ya, diri ini jangan sampai terperosok dalam kemungkaran, dalam perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'allahi walau ala anfusikum amil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan. Dan jelas toh ya, menjadi saksi ya karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ya, meskipun kepada diri sendiri, syuhada alil, ini kita juga harus bersaksi ya, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Quran surat An-Nisa ayat 135 itu ya, adil kepada Allah, adil kepada diri sendiri, adil terhadap keluarga sebagai orang tua, sebagai anak ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kepala keluarga juga harus adil bagaimana menjalankan keluarganya itu, yang anak sebagainya juga harus memposisikan diri ya, dia juga harus berlaku adil. Keadilan bagi orang tua ya terhadap anak-anaknya adalah memberikan sesuatu kebutuhan ya sesuai dengan kebutuhannya, memberikan sesuatu kepada anak-anaknya sesuai kebutuhannya. Nah ini ya sering disalahartikan ya. Jadi tidak semua orang tua itu dituntut harus menuruti keinginan anak, bukan seperti itu. Orang tua yang adil, orang tua juga yang harus berpikir ya, mana kebutuhan anak, mana yang wajib, mana yang tidak, mana yang harus segera dipenuhi, mana yang. Ini orang tua punya persepsi masing-masing ya. Jadi jangan disalahartikan ketika orang tua tidak menuruti keinginan anak ya, bukan berarti orang tua tidak sayang, orang tua tidak adil, tapi orang tua yang seperti itu bisa jadi orang tua yang cermat karena sudah bisa memetakan kebutuhan kalian. Nah, adil kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang lain ya, adil kepada orang lain caranya gimana ya, kita berbuat adil kepada semua orang itu hukumnya wajib ya, memperlakukan sama, kesamaan semua manusia ya, tidak membedakan suku, ras ya, warna kulit, kaya miskin, bahkan agama ya. Apalagi di Indonesia ini negara yang multikultural ya, agamanya banyak, budayanya banyak ya, kita jangan membeda-bedakan ya. Jadi ini juga salah satu klasifikasi yang mendukung tentang keberagaman kebudayaan di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu adalah adil kepada makhluk lain. Adil kepada makhluk lain ini bukan manusia ya, ya hewan, ya tumbuhan ya. Caranya yang memelihara kelestariannya, menjaga keseimbangan alam ya, karena semua itu adalah ya diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka juga kita harus menjaga kelestariannya, kita jangan sampai merusak habitat, kita merusak ekosistem yang ada. Nah gitu ya. Jadi untuk memahami klasifikasi perilaku adil ini ada 5. Yang pertama adalah adil kepada Allah, adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, adil kepada orang lain. Yang kelima adil kepada makhluk lain ya. Nah, ada 2 materi yang sudah kita bahas. Seperti biasa ketika 2 materi Bapak akan memberikan tugas ya. Untuk saat ini tugasnya apa ya? Tugasnya mudah ya. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai bacaan tajwid ya, qalqalah sugro dan qalqalah kubro ya. Semoga tidak lupa ya, harus dipraktekkan dalam membaca Al-Quran setiap hari ya, supaya tidak lupa ya. Huruf qalqalah itu apa saja, tolong nanti dibuka lagi, dipelajari lagi, dan kalian aplikasikan dalam memetakan, menganalisis 3 ayat. Yang pertama An-Nahl ayat 90 yang pertama tadi, kemudian Az-Zariyat 56, kemudian An-Nisa ayat 135. Tolong diidentifikasi mana yang qalqalah sugro, mana yang qalqalah kubro pada masing-masing ayat ya. Silahkan kalian tulis.
ya kalian tulis di buku tugas ya sebanyak-banyaknya ya. Dalam satu ayat itu mesti ada qakolah sugro, ada 2 atau 3, tulis semua ya. Ada qakolah kubro 2 atau 3 ya tulis semua ya. Kalau tidak ada tinggal dikasih strip kalau tidak ada ya. Baik, silahkan. Ini ya tugasnya, jangan lupa seperti ini, dibuat yang seperti ini sama, nanti kalian kerjakan di buku tugas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator yang ketiga, yaitu bagaimana hikmah berperilaku adil. Hikmah berperilaku adil ini setidaknya ada 4 ya. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang beriman ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disegani, dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga adalah menciptakan keamanan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, karena orang adil ini banyak dicari ya. Banyak orang yang mengadu kepada orang yang adil seperti ini. Jadi orang yang adil ini nanti juga sebagai pengayom ya, pengayom kehidupan di masyarakat sekitar. Maka adilah gitu ya. Maka adilah, maka akan dicari banyak orang. Kemudian yang keempat ini mempererat tali silaturahmi untuk persatuan ya, tali silaturahmi supaya kekerabatan lebih erat ya, supaya kekerabatan terjaga, maka berlaku adillah. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah siswa dapat mengimplementasikan berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Sama ya, untuk adil ini juga kita bedakan menjadi 3 perbedaan. Yang pertama adalah adil dalam mendamaikan perselisihan ya, adil dalam mendamaikan perselisihan. Kemudian yang kedua adalah adil dalam berkata. Yang ketiga adil walaupun terhadap musuh. Oke, kita bahas yang pertama, adil dalam mendamaikan masalah atau adil dalam mendamaikan perselisihan. Ini maksudnya bagaimana ya, karena hubungan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain ini ibaratkan satu tubuh ya, dimana anggota tubuh yang satu sakit maka yang lain akan merasakannya. Atau al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan yasudu ba'duhu ba'du, atau juga yang seperti itu ya, orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu kalbunyan, seperti bangunan ya, yasudu ba'duhu ba'du, yang saling menguatkan. Nah, ini hubungan kekerabatan ya di dalam sebuah hubungan orang-orang yang beriman ya. Maka perselisihan ini sangat dihindari ya. Untuk dalilnya tentang mendamaikan perselisihan ini harus adil dalam hal ini, Al-Hujurat ayat 9 ya. Silahkan di sini nanti bisa lebih dipahami, lebih dipelajari secara lebih lanjut. Kemudian adil dalam berkata ya memang betul kan, Islam menganjurkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman ya, untuk selalu berkata benar ya. Tadi yang sudah kita bahas ya, inna syidqa yahdi ilal birri wa inal birri yahdi ilal jannah. Nah, untuk berkata benar sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ya ilmu pengetahuan ya, perkataan dijaga. Nah, untuk menjaga perkataan ini dalilnya Quran surat Al-An'am ayat 152 ya. Silahkan nanti dipelajari ya di sini ya, saya tampilkan di sini. Kemudian yang ketiga, adil walaupun terhadap musuh. Nah, ini yang luar biasa ya, dan tidak semua orang mungkin bisa melaksanakan seperti ini ya. Terhadap orang yang memusuhi kita, yang membenci kita, biasanya kita juga ya memusuhi ya, juga kita menyerang. Padahal kita dianjurkan orang yang memusuhi kita, ya kita harus berlaku adil gitu ya, meskipun terhadap seorang musuh gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan apa di sini? Yang menegakkan kebenaran karena Allah ya. Syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum ala ta'dilu ya, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil ya. Karena tidak suka maka tidak adil. Nah, ini sangat ditekankan untuk dihindari. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah ya, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kembali lagi, semua apa yang kita perbuat, semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita ucapkan, ya khabirum bima ta'malun, Allah ini Maha mengetahui. Ya, jika kita menanamkan sifat Asmaul Husna, Al-Khabir,
Al-alim insya Allah ya, dalam kehidupan sehari-hari kita akan diberikan ketenangan, akan diberikan kebahagiaan ya, dan tentunya akan dijauhkan dari segala masalah yang ada di dunia ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bisa berlaku adil di setiap kegiatan, di setiap lingkungan, di setiap lingkungan masyarakat kita ya, amin Allahumma amin. Baik, ada 4 indikator, semuanya sudah kita bahas. Yang selanjutnya silahkan perhatikan lembar kerja yang kedua ini dalam bab keadilan ya. Carilah dalil-dalil tentang adil selain yang telah dituliskan dalam materi ini ya. Tadi ada beberapa dalil tentang keadilan. Tolong jangan cari dalil yang sudah ada, cari yang lain ya tentang keadilan ya. Kemudian carilah artikel tentang kisah-kisah orang-orang yang mendapat kesuksesan karena sikap adilnya itu. Dia berbuat adil, dia sukses. Ya, cari kisah-kisah yang seperti itu. 2 tugas tadi, yang pertama adalah dalil tentang adil, kemudian cari artikel tentang kisah-kisah. Nah, ini silahkan kalian paparkan, kalian jelaskan, ditulis dulu sebelumnya di buku tugas, kemudian dipaparkan dalam sebuah video ya. Jawabannya kamu video paling panjang 5 menit lah ya. Kemudian hasilnya kamu kirimkan kepada bapak ibu guru dalam pembelajaran daring sesuai dengan kelas yang digunakan, classroom atau yang lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk bab yang ketiga ini tentang keadilan sudah kita lewati bersama ya. Semoga memberikan manfaat ya, semoga mudah dipahami, semoga nanti ulangan semuanya nilainya bagus-bagus ya, sesuai KKM, lebih baik lagi, dapat nilai maksimal ya, nilai 100 ya. Saya doakan semoga semuanya dapat nilai 100 ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.